Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأضنا وارضعنا يا كريم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah hormati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan mingguan. InsyaAllah sorotan kita malam ini berkenaan dengan petikan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang disampaikan dalam khutbah Jumat minggu lepas ya. InsyaAllah kalau kita jadikan renungan, mudah-mudahan kita tuh selamat dunia akhirat. Kita buat tajuknya agar si mukmin lebih kompetitif. Sepatutnya orang beriman ini menghidupkan semangat daya saing. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita bersaing. Di antaranya contohnya dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Selalu didengar ayat itu ya. Ayat menyuruh bersaing. Fastabiqul khairat. Bersainglah meraih kebaikan. Ayat 148 surah Al-Baqarah halaman 23. Kalau kita lihat di surah Ali Imran ada yang lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Ayat menyuruh kita bersaing, halaman 67 ayat 133 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah, bersainglah meraih keampunan, meraih maghfirah, meraih keampunan Allah. Wa jannah, bersegeralah meraih jannah. Bersegeralah meraih jannah, arduhas samawati wal ard, lebarnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi ahli takwa. Dalam khutbah Jumat juga dikemukakan surah Insyiqaq. Kalau disimak khutbah Jumat yang lepas ini, dikemukakan surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Boleh dilihat ya, bagi yang buka Quran boleh diperhatikan surah Al-Insyiqaq. Idza as-sama'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa haqqat wa izal ardu muddat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 589. Halaman 589 bagi yang buka Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا نسأل الله العفو والعافية. Ini disampaikan dalam khutbah Jumat juga ya, ayat 7 hingga 12 surah Insyiqaq. Dalam nota dia tidak dimasukkan.
Sebab nota ini hanya memuat hadis saja ya. Baik, kita lihat dulu start dari ayat 7. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ini cerita hari kiamat, cerita orang diberi rekod catatan amal ibadatnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, orang yang diberikan buku catatan amalnya dari kanan. Orang yang diserahkan buku catatan amalnya dari kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya akan mudah. Proses hisabnya senang sekali, yasir. Malah wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Ayat 7, 8 dan 9. Ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura. Orang yang diserahkan buku catatan amalnya dari belakang, sebelah kiri dari belakang, fasawfa yad'u subura. Orang itu nanti akan meratap, meraung, melulung, menyesal. Kenapa? Wa yasla sa'ira, karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka. La haula la quwwata illa billah. Nas'allallahu al-afiyah. Di mana silapnya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu di dunia dia tidak fikir akhirat, tidak fikir nak mati. Itu maka khutbah Jumat dibuat tajuk tentang percaya pada hari kiamat. Orang yang lupa kepada hari kiamat di dunia ini, nanti di sana menangis, menyesal. Itu maksud ayat ini. Baik, diperingatkan juga dengan ayat surah Al-Hasyr ayat 18. Suratul Hasyr ayat 18 ini sering disampaikan dalam khutbah Jumat. Sering disampaikan dalam khutbah Jumat, halaman 548 ya. Surah Al-Hasyr ayat 18, halaman 548. Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Di sini Allah merayu, Allah menghimbau kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, perhatikanlah apa perbuatan yang telah kamu lakukan, lighad, untuk bersiap menghadapi hari esok. Kita akan lihat. Kemudian diulang lagi, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu, Allah sangat tahu secara terperinci apa yang kamu lakukan. Inilah diantara ayat yang disampaikan dalam khutbah Jumat. Kemudian kita semak hadis ini. Hadis ini juga disampaikan dalam khutbah Jumat minggu lepas ya. Apa tajuknya? 7 golongan yang selamat di hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yaumal qiyamah. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 kelompok manusia yang akan selamat hidupnya di sana. Itu maka kita buat tajuk suratan agar kita berkompetisi, agar kita lebih kompetitif, agar kita bersaing. Sepatutnya suami dengan istrinya bersaing, mak bapak dengan anak-anaknya bersaing, ahli keluarganya, sahabat andai, jemaah, dan semua masyarakat sepatutnya bersaing, memperhatikan hadis ini untuk menyelamatkan diri nanti di hari kemudian.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpesan, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Terdapat 7 golongan pilihan yang bernaung di bawah naungan Allah nanti di hari kiamat. Bila hari kiamatnya selamat, maknanya habuannya jannah, ya, habuannya jannah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada waktu itu tiada naungan, hanya naungan Allah sahaja. Orang lain berjemur, orang lain berenang dalam lautan azab, berjemur karena matahari di atas kepala. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Siapa mereka yang 7? Al-imamul adil. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang mengajak rakyatnya ke surga, yang menjauhkan rakyatnya dari azab neraka, yang mengajar umat Islam mencintai Allah, mencintai ketaatan, yang menjauhkan umat Islam dari kemaksiatan. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda mukmin yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Artinya dari kecil dia dididik untuk mentaati Allah. Macam mana dia boleh berbuat taat? Karena mak bapaknya orang yang taat kepada Allah. Mak bapaknya orang yang taat kepada Allah. Syabun nasya'a bi'ibadatillah, anak belia yang dibesarkan dalam berbuat taat kepada Allah. Yang ketiga ini senang, ya. Yang nomor 2 mungkin sudah terlepas, tinggal giliran anak dan cucu kita. Ingin menyelamatkan anak dan cucu, ambillah faktor yang kedua, syabun nasya'a bi'ibadatillah, anak muda yang membesar dalam berbuat taat kepada Allah, membesar dengan Al-Quran, membesar dengan salat, membesar dengan zikir, membesar dengan ilmu, diajar salat dengan baik, diajar Quran dengan baik. Kalau kita ingat dulu, pernah seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab pasal anaknya bermasalah. Seorang ayah mengadu kepada Umar, kepada ketua negara, tentang keadaan si anak yang susah dididik. Lalu Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin negara, menyampaikan tazkirah, tausiah kepada si anak di depan ayahnya, supaya anak mendengar cakap bapaknya, supaya anaknya taat kepada ayah dan ibu. Lalu sesudah Umar bertazkirah tentang tugas dan kewajiban anak kepada ayah dan ibu, si anak tadi bertanya, "Ya Khalifah, saya ada pertanyaan. Tadi saya sudah mendengar apa kewajiban saya terhadap ayah dan ibu. Sekarang saya ingin tahu pula apa tugas ayah terhadap anaknya." Kata Umar, ada 3. Ini untuk semua ayah atau bakal ayah. Kata Umar, ada 3 kewajiban si ayah terhadap anaknya sebelum anaknya lahir. Bukan sesudah lahir, ya, sebelum lahir. Nomor 1, ayantaqi ummah. Nomor 2, wa yuhsinasmah. Nomor 3, wa yu'allimahul kitab. Nomor 1 kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum memilih bakal ibu si anak, pilih dengan baik, pilih benih yang baik, yang bila anak lahir nanti insya Allah jadi anak yang saleh, insya Allah jadi anak yang saleh salehah.
pilih bakal ibunya. Yang kedua, kasih nama yang baik, nama yang ada makna, ada message. Bila dipanggil ada maknanya, ada message-nya. Yang ketiga, si ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran jika dia sudah pandai bercakap, jika dia sudah boleh diajar. Itulah kewajiban si ayah kepada anaknya sejak sebelum lahir dan sesudah lahir, seterusnya bila sudah usia belajar. Yang ketiga, faktor yang membuat orang itu selamat nanti dari kiamat sana di padang mahsyar supaya layak bernaung di bawah naungan Allah, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Mukmin yang hatinya terpaut di masjid untuk berbuat taat, untuk berbuat taat. Amba ingat dulu ya, pernah sholat isya di Masjid Jerudong ini. Lepas sholat, lepas isya, jemaah pada umumnya sudah pulang ke rumah masing-masing. Amba masih ada di sini. Lalu ada seorang hamba Allah tuh pegang Quran, baca Quran. Amba coba bertanya, Aji kenapa baca Quran? Dia tidak marah ya. Kadang ada orang ini marah kalau ditanya. Dia ini tidak marah. Aji kenapa baca Quran? Kan baru sholat. Untuk apa baca Quran? Inilah ketergantungan hatinya di masjid. Hatinya terpaut di masjid untuk membaca Quran. Lepas sholat dia baca Quran. Tadi juga amba lihat ada yang jemaah yang sebelum sholat pegang Quran. Itulah maknanya hati terpaut di masjid. Selain daripada sholat berjamaah, selain daripada sholat sunnah qabliyah ba'diyah, selain daripada zikir lepas sholat, zikir pagi petang, membaca Quran di rumah Allah. Jadi bila ditanya jemaah tadi, mengapa Aji baca Quran? Katanya, saya risau, sholat saya tadi mungkin ada masalah. Memang kita baru selesai sholat, tapi apakah sholat itu diterima Allah? Andai kata sholat itu tidak diterima Allah, itulah saya cover dengan bacaan Al-Quran. Dia cover sholatnya dengan bacaan Al-Quran. Itulah amalan orang zaman dulu. Orang dulu sebelum sholat membaca Quran di masjid, lepas sholat membaca Quran di rumah, membaca Quran. Subhanallah. Pernah sudah disebut, amba pernah tinggal di komuniti masyarakat yang bila mereka sholat subuh ya, sholat subuh, qamat sholat subuh ditunggu setengah jam. Semua orang dalam masjid itu baca Quran, tidak gelisah, malah selesai dengan berinteraksi dengan kitabullah. Bila mereka sembahyang subuh, mereka menunggu azan selama setengah jam, 30 menit. Semua membaca Quran, semua pegang Quran. Subhanallah. Inilah ciri-ciri tanda-tanda orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Kenapa hatinya tenang di rumah Allah? Karena dia baca Quran. Bukan tempat buat yang sia-sia. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran tentang cinta masjid ya, boleh dilihat supaya kita ni faham fungsi masjid ni antara lain ya. Boleh dilihat suratul Baqarah contohnya, ayat tentang penekanan pentingnya rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilihat, waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh. Boleh dilihat halaman 18 ayat 114, ayat 114 halaman 18 suratul Baqarah. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan peranan masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh
Pendek saja ya ayatnya. Ayyuzkara fiha ismuh, masjid tempat berzikir, masjid tempat zikrullah, masjid tempat baca Quran, tempat salat, tempat menimba ilmu. Kita lihat juga surah An-Nur. Di sana lebih hebat lagi. Ayat yang menjelaskan peranan masjid. Halaman 354, 355. Apa katanya di sini? Halaman 354 ayat 36 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sama juga. Fi buyutin, buyut itu rumah Allah. Buyut itu rumah Allah. Di rumah-rumah Allah, di masjid, Allah izinkan untuk dibina. Wa yudhkara fiha ismuh, untuk berzikir, untuk menyebut Allah. Orang yang mukmin, yang faham, datang ke masjid membawa hati cinta Allah, membawa hati cinta Quran, membawa hati cinta zikir. Wa yudhkara fiha ismuh, mereka berzikir di dalam masjid. Wa yusabbihu lahu fiha, bertasbih juga. Padahal tasbih termasuk zikir ya. Kenapa dibuat tasbih? Karena pentingnya bertasbih. Wa yusabbihu lahu fiha, bertasbih di dalam masjid, bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Inilah dia ya. Kenapa orang tua hatinya terpaut di masjid? Karena ingin berzikrullah. Apalagi di negara zikir ya. Subhanallah. Baik. Nomor 4, faktor keempat yang menyebabkan orang itu selamat nanti di akhirat, termasuk 7 golongan yang selamat nanti di akhirat, yang bernaung, yang berteduh di bawah naungan Allah. Nomor 4, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah. Bila dijumpa dengan sahabatnya di masjid, terasa kehangatan persahabatan, terasa perubahannya. Imam Hasan Basri pernah bercakap ya. Imam Hasan Basri rahimahullah pernah bercakap, apa dicakap? Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, katanya. Bila Imam Hasan Basri pergi ke masjid berjumpa dengan sahabat seiman, sahabat yang sama-sama mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai zikir, mencintai ilmu, mencintai akhirat, katanya apa? Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat yang kita berjumpa di masjid, sahabat seagama, seiman, lebih kita cintai daripada ahli keluarga sendiri. Lebih cinta dia kepada sahabatnya daripada anak istrinya. Itu kata Imam Hasan Basri ya. Karena katanya kalau dia duduk dengan istrinya, kadang-kadang lupa Allah, lupa akhirat, lupa alam kubur, lupa padang mahsyar. Kalau berjumpa dengan kawannya, kawan seiman, ingat Allah, dia akan saling mengingatkan. Maka di antara sunnah ya, cara hidup sahabat Nabi zaman dulu, bila jumpa satu sama lain, ada di antaranya kebiasaan mereka, apa dicakap? Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Di antara kebiasaan sahabat Nabi, bila berjumpa satu sama lain, akan mengatakan, ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Mari kita mencajing iman sesaat. Ayo mencajing iman. Ada di antara mereka yang begitu perhatiannya ya. Mereka mungkin akan membaca surah-surah pendek seperti suratul Asr, mungkin akan membaca sepotong hadis, mungkin akan berzikir. Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita mencajing iman sesaat. Maka mereka akan membicarakan
perkara-perkara yang akan membangun keimanan, yang akan menambahkan iman. Maka ada dalam hadis Nabi, selalu dibaca hadisnya ya, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina. Hadis ini, doa ini sangat penting sekali ya, agar kita selalu meningkat. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, saya ingin meningkat, saya ingin bertambah iman, saya ingin bertambah bacaan Quran, saya ingin bertambah rasa takut, rasa cinta kepadamu ya Allah. Baik. Jadi ayat 36 surah Nur menekankan bahwa masjid tempat berzikir, masjid tempat bertasbih, masjid juga tempat solat. Baik. Sekarang faktor yang kelima. Yang kelima, apa ceritanya? Wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansib wa jamal. Faqal inni akhafullah. Lelaki yang pernah digoda wanita yang ada jawatan, ada pangkat dan rupawan, ada duit, ada kecantikan, lalu dia menolak. Inni akhafullah, I'm sorry, saya takut kepada Allah, tidak mau terpengaruh walaupun orangnya berduit, walaupun orangnya indah jelita, karena takut kepada Allah. Itu nanti akan selamat di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Orang yang rajin bersedekah, lalu karena banyaknya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Itu maknanya karena banyak bersedekah, karena banyak bersedekah, rajin bersedekah. Orang ahlus sedekah akan selamat nanti. Boleh kita lihat ayat ya, ayat yang menjamin bahwa orang yang bersedekah itu akan selamat nanti. Boleh kita lihat di suratul Baqarah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 46 ayat 274, bahwa orang yang rajin bersedekah tidak perlu risau tentang hari kiamat. Tengok ayat 274 halaman 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahu azim. Allahumma ja'alna minal munfiqin ya Rabb. Alladzina yunfiqun, orang yang pemurah, rajin berinfak, menginfakkan harta bendanya bil laili wan nahar, siang malam dia bersedekah. Subhanallah, siang malam dia bersedekah. Sirran wa alaniyah, secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Ada kalanya dia bersedekah tak ada orang lihat, ada kalanya dia bersedekah lihat sama orang. Apa resultnya? Falahum ajruhum, mereka akan mendapat ganjaran yang hebat, inda rabbihim, pada sisi Allah. Kalau kita lihat ganjaran sedekah ya di surah Baqarah juga, ayat sebelumnya contohnya ayat 261, pulangan bila orang itu bersedekah, katanya di sana kalau orang itu sedekah RM1, pulangannya RM700, bahkan lebih. Subhanallah. Ayat 261 ya menyatakan bila orang itu masuk duit ke tabung masjid RM1, pulangannya RM700, malah lebih. Subhanallah.
Inilah rizal orang yang bersedekah. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan memperoleh ganjaran pada sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak perlu risau lagi. Allah akan jamin keselamatan hidupnya. Ahlul infak, tengok istri Rasulullah SAW, tengok Abu Bakar Siddiq, tengok sahabat Nabi. Subhanallah. Kita dulu pernah cerita kisah unik seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Dalam tafsir ayat 245 surat Al-Baqarah halaman 39 ada kisah seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah namanya. Bila dibaca ayat ini, ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat ini menghimbau orang yang ada duit agar berinfak, tapi dia punya bahasa halus sekali. Apa bahasanya? Man dzalladzi yuqridullah, siapa yang mau meminjamkan duitnya kepada Allah. Siapa yang mau meminjamkan duitnya kepada Allah qardan hasanan, dengan pinjaman yang terbaik, fayudha'ifahu lah, nanti Allah akan bayar dengan bayaran berganda. Allah menanya kita, mau tak pinjamkan duit sama Allah? Jadi seorang sahabat bila terbaca ayat ini jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah mau pinjam duit? Kata Rasulullah, iya. Kenapa dipinjam? Kenapa Allah mau pinjam duit? Kata Rasulullah, supaya kamu, istri dan anak masuk surga. Tidak ada risau lagi. Bisaitah katanya, saya ada 2 kebun A dan B, dua-duanya saya pinjamkan untuk Allah. Artinya sedekah, Pak. Tidak ada lagi tinggal kebunnya. Ini cerita sahabat Nabi ya. Kata Rasulullah, kalau kamu punya 2 kebun, satu saja disedekahkan, dah confirm dapat jannah, senang hidupmu nanti dengan anak istri. Oh, kalau begitu 2 kebun ini A terbaik, B kurang baik sedikit. Yang terbaik ini, yang first class ini untuk Allah. Kalau begitu baru kata Rasulullah. Inilah ayatnya ya, ayat 245 surat Al-Baqarah, yang bila kita baca tafsirnya itu jumpalah kisah sahabat Nabi yang ingin membelanjakan semua hartanya di jalan Allah. Bila kita semak hadis-hadis Nabi tentang sedekah ni ya, tentang infak ni, kita akan terjumpa hadis yang mengatakan setiap hari malaikat mendoakan orang yang rajin bersedekah. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah gantikan sedekah orang yang rajin berinfak itu. Allahumma a'ti mumsikan khalafa, ya Allah binasakan harta orang yang karit itu. Malaikat berdoa, mendoakan orang yang rajin bersedekah supaya rezekinya digantikan Allah. Sesuai dengan ayat 39 surah Saba halaman 432, bahwa sedekah itu akan diganti oleh Allah. Ayat 39 halaman 432 surah Saba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul, kasih tahulah manusia itu supaya mereka tahu, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha, Allah juga yang melapangkan rezeki orang itu bagi yang dipilihnya. Dari kalangan hambanya ada yang luas rezekinya, wa yaqdirulah, ada yang sempit rezekinya. Tidak sama manusia ini. Ibarat katalah
kayu di hutan, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tegap, ada yang lemah batangnya. Manusia juga begitu, ada yang lemah ekonominya, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Nah, Allah juga yang menentukan orang itu luas rezekinya ataupun sempit rezekinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Setiap sedekah yang kamu keluarkan itu, kata Allah, akan diganti Allah. Akan diganti Allah. Itu maka mulianya orang yang berinfak ya, bahwa mereka akan bernaung nanti di bawah naungan Allah di hari kemudian, termasuk 7 golongan. Yang terakhir sekali biasanya terakhirnya yang paling hebat tuh ya. Wa rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian lalu air matanya derai berlinang. Dia tidur awal, dia balik rumah tidur awal, sebelum tidur dia sembahyang, sebelum tidur dia berwudu, sebelum tidur dia membaca Quran. Ada jemaah di salah satu masjid ya, pernah cerita, saya kalau balik dari masjid sembahyang Isya katanya sampai rumah mungkin setengah jam saja rehat, kemudian dia tidur. Pukul 3 dia bangun menghadap Allah. Biasanya orang yang menghadap Allah di ujung malam senang keluar air matanya. Jadi faktor nomor 7 di sini, orang yang beribadat saya bersendirian, mungkin istri masih tidur, anak-anak masih tidur, lalu dia menangis, memikirkan nasib dirinya, memikirkan nasib istri dan anak-anaknya, menyesal, takut, bertaubat, menangis, mengadu, bercurhat, bermunajat di hadapan Allah sehingga air matanya keluar. Dengan demikian dia akan layak nanti bernaung di bawah naungan Allah. Itulah 7 golongan ya, 7 golongan yang selamat. Di antara 7 ini bila kita simak, 4 di antaranya masih boleh diraih selagi orang itu sehat, selagi hidup. 4 di antaranya dapat diraih: mencintai rumah Allah, mencintai sesama mukmin, bersedekah, dan menangis saat bersendirian. Jadi peluang masih luas, kesempatan masih luas. Ayo kita mempunyai semangat yang lebih kompetitif. Kita karena bersaing ya untuk mendapatkan peluang ini. 4 di antara yang 7 masih dapat diraih. Maka sing-singkalah lengan baju, bersiaplah sebelum terlambat, sesal kemudian tidak berguna. Ada doa di sini, mudah-mudahan dengan doa ini kita dimudahkan Allah untuk mencapai faktor yang melayakkan kita untuk bernaung nanti di bawah naungan Allah. Boleh dibaca ya. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami jemaah Masjid Jerodong ini termasuk hambamu yang bernaung di bawah naunganmu nanti dari kemudian. Ayo kita baca lagi. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong mereka yang bernaung di bawah naunganmu nanti di hari kiamat kelak. Baca ya, baca lagi, mudah-mudahan kita layak nanti dengan meraih beberapa faktor yang ada di sini. Sama ada dapat 1 ke, dapat 2, dapat 3, dapat 4. Yang jelas 4 faktor boleh menjadi milik setiap pencinta masjid, insyaallah. Agar kita mencintai masjid, ada juga doanya di sini. Dulu sudah pernah juga dikasih ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini mereka yang mencintai rumahmu hingga tutup usia, hingga meninggal dunia. Anak cucu kami juga mencintai masjid ya Allah, bukan kami saja. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah.
Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia, anak cucu juga mencintai rumahmu ya Allah. Bila orang itu mendidik anak cucunya untuk mencintai rumah Allah, kalau dia meninggal, insya Allah orangnya sudah mati, pahalanya akan hidup mengalir. Ingin pahala mengalir tidak berhenti setelah terbaring di liang lahat, didiklah ahli keluarga mencintai rumah Allah, mencintai kitabullah, mencintai ketaatan, menjauhi kedosaan dan kemaksiatan. Insya Allah kita akan dipilih Allah tergolong manusia yang meninggal, pahalanya mengalir tiada berhenti. Ramai di antara yang tidak memanage, yang tidak mentadbir kehidupan dengan bisai, dia meninggal dunia, dosa mengalir tak berhenti karena anak tidak dididik, keluarga tidak dididik, dia meninggalkan budaya yang jelek, kebiasaan yang jelek hidup di rumahnya. Apalagi di era globalisasi, tidak ada kawalan, ahli keluarga tidak dikawal, tidak dikontrol. Kalau orang itu gagal mengawal keluarganya dari kawalan-kawalan yang sepatutnya dia laksanakan, seperti yang disebut dalam surah Al-Hasyr tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rujuk semula ayat surah Al-Hasyr tadi ya, suratul Hasyr ayat 18. Kalau orang itu mengawal keluarganya, insya Allah dia akan selamat. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah, taqabbalallahu minna wa minkum.